Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nabiyuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Syahadatan nafuzu biha fi hadhihi dunya ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa qaidil ghurril muhajjalin habibi rabbil alamin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil ghurril mayamin wa tabi'ina lahum wa tabi'ihim bi ihsan ala mamarid duhuri wal azman wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya karimu ya rahman. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ikhwanana, saudara-saudara semua, mudah-mudahan kita selalu dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam area rahmat dan ridhonya, sehingga kita di dunia selalu bertemu dalam kebaikan-kebaikan yang bisa kita banggakan nanti nilai dan hasilnya kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat yang akan datang. Mudah-mudahan umur-umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat dan semua yang menyaksikan tayangan yang berkah ini yang kita membahas akan sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir pembahasan kita telah membahas awal Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan orang-orang Ansar, yaitu di saat mereka umrah dan kemudian di Marwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan mereka berjumlah 7 orang dari orang Khazraj, dan merekalah cikal bakal dari seluruh orang Ansar yang masuk Islam. Dan kemudian di musim haji mereka membawa beberapa orang lagi untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjumpa kepada Rasulullah SAW di Aqabah atau di daerah Mina. Itu disebut dengan Bai'atul Aqabah yang pertama, yang sebetulnya adalah pertemuan kedua antara orang Ansar dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah kita jelaskan dalam majelis atau halaqah yang sebelumnya. Setelah itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim 1 orang muhajirin untuk mengajari orang-orang Ansar tersebut Al-Quran dan berdakwah akan ajaran agama Islam di kota Yathrib sebelum hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikirimlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda yang tampan, yang sebelumnya menjadi idola bagi semua pemuda dan pemudi orang Mekah. Disebutkan Mus'ab bin Umair adalah dari keluarga yang kaya raya dan terpandang. Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda yang dimanja oleh keluarganya, sehingga disebutkan pakaian yang dipakai oleh Mus'ab bin Umair menjadi pakaian yang top di kalangan anak-anak muda. Minyak wangi, parfum yang dipakai oleh Mus'ab bin Umair menjadi parfum yang paling laku di kalangan remaja dan remaji penduduk Mekah pada saat itu. Namun setelah Mus'ab bin Umair masuk Islam,
di awal-awal dakwah, yaitu di Al-Arqam, rumah Arqam bin Abil Arqam. Dan kemudian mengetahui orang tuanya, diputuslah semua rezeki dan juga fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh orang tuanya kepada Mus'ab bin Umair. Dan bahkan ibunya dari kabilah disebutkan namanya Ummu Khanas Al-Amiriyah. Ibunya yang demikian sayang kepada Mus'ab bin Umair. Dan Mus'ab bin Umair juga dikenal sebagai anak yang paling bakti kepada orang tuanya. Ibunya berusaha dengan berbagai macam usaha untuk menjadikan Mus'ab bin Umair keluar dari ajaran agama Islam atau murtad. Tapi Mus'ab bin Umair dengan keimanannya sangatlah tegar dan kokoh. Dan bahkan setelah diputus dari berbagai macam fasilitas-fasilitas yang biasanya dia milikin, kemewahan-kemewahan hidup yang dia punya dari orang tuanya yang kaya raya, kemudian ibunya pun juga sampai kemudian keluar dari rumahnya, tinggal di terik panas matahari dan bernadar bahwa dia tidak akan masuk rumah sampai Mus'ab bin Umair murtad dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengetahui keadaan tersebut, Mus'ab bin Umair mengatakan, bagaimana kita melihat kekuatan iman seorang sahabat yang luar biasa, yang pastinya berhadapan dengan hati dan juga kasih sayang orang tua. Banyak orang yang luluh dan tidak sanggup untuk menghadapi air mata orang tua, khususnya ibu. Namun Mus'ab bin Umair memiliki keteguhan yang sangat luar biasa dalam iman. Mus'ab bin Umair mengatakan kepada ibundanya, wahai ibundaku yang sangat aku cintai. Semua orang penduduk Mekah semuanya mengetahui bahwa tidak ada anak yang lebih mencintai dan bakti kepada ibunya melebihi aku kepada Anda. Namun, jikalau urusannya harus murtad dan keluar dari iman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai ibundaku, jangankan Anda memiliki satu roh atau nyawa. Andai Anda memiliki 1000 nyawa dan setiap nyawa keluar satu persatu di hadapan mataku, aku melihat dengan mata kepala sendiri, tak akan aku keluar dan juga murtad dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat ibundanya sudah mengetahui kekuatan iman yang demikian luar biasa, maka ibundanya yang mengalah, akhirnya ibundanya yang masuk lagi ke rumah dan juga dia tidak mengikuti nadarnya tersebut. Mus'ab bin Umair dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat dengan orang-orang Khazraj pulang ke kota Yathrib. Sehingga Mus'ab bin Umair lah yang pertama kali mendakwahkan Islam di kota Yathrib. Maka bisa kita bayangkan bagaimana besarnya pahala Sayyidina Mus'ab bin Umair. Yang beliau waktu itu masih muda. Yang beliau waktu itu masih remaja. Namun beliau memahami tanggung jawab dakwah. Beliau mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di Yathrib. Sehingga tidak ada satu kabilah dan suku atau marga di Yathrib kecuali pasti sebagian di antara mereka menerima ajaran agama Islam berkat kepiawaian, kebijaksanaan, halus dan lembutnya tutur kata Sayyidina Mus'ab bin Umair. Dan Sayyidina Mus'ab bin Umair pada saat itu dibarengin oleh sahabat namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Maka dua orang Mekah inilah yang pertama kali hijrah ke Yathrib. Sebelum sahabat-sahabat yang lain dan sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Mus'ab bin Umair dan Sayyidina Abdullah ibn Ummi Maktum. Yang Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah seorang yang buta, yang di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak juga dalam peperangan-peperangan yang Rasulullah lakukan. Rasulullah keluar dari kota Madinah, Rasulullah memasrahkan kepemimpinan kota Madinah kepada Sayyidina Abdullah ibn Ummi Maktum.
Ma'asyiral hadirin wal hadirat ikhwanana, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang menyaksikan tayangan mahabbah, cinta, ta'zim, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang barokah ini. Kita lanjutkan. Sayyidina Mus'ab bin Umair dikirim oleh Rasulullah untuk berdakwah, dan ini juga sebagai salah satu juga taktik atau kebijakan baginda Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah tahu di kota Yathrib antara Aus dengan Khazraj sering terjadi peperangan. Antara Aus dengan Khazraj sering terjadi pertikaian. Meskipun yang pertama kali beriman adalah orang Khazraj, pandangan Rasulullah SAW bukan kepada kesukuan. Pandangan Rasulullah SAW bukan kepada satu suku, satu kabilah, satu marga. Namun pandangan Rasulullah SAW adalah umum kepada semua masyarakat. Maka Rasulullah tidak ingin jikalau diangkat orang Khazraj, nanti orang Aus tidak mau. Atau diangkat orang Aus, orang Khazraj juga tidak mau. Maka dikirimlah oleh baginda Nabi Muhammad SAW Sayyidina Mus'ab bin Umair dari orang Mekah, dan juga menunjukkan bahwa kemuliaan orang Mekah dimanapun tempat mereka adalah menjadi pemimpin. Tak ubahnya sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, qaddimu Quraisyan wala tataqaddamuha. Dahulukan orang Quraisy, jangan kalian mendahului orang Quraisy. Disinilah juga di antara adab yang diajarkan oleh guru-guru kita. Ketika ada para habaib, kalau ada keturunan baginda Nabi Muhammad SAW atau secara umum dari orang Quraisy, orang Mekah, seyogianya kita mempersilahkan beliau untuk menjadi imam, mempersilahkan beliau menjadi amir, mempersilahkan beliau menjadi pemimpin kita dalam hal-hal yang kita berada di dalamnya pada saat itu. Sayyidina Mus'ab bin Umair berangkat ke kota Madinah, sehingga dakwah Sayyidina Mus'ab bin Umair luar biasa. Yang awalnya tadi jumpa sama Rasulullah pertama kali 7 orang, yang kedua kali 12 orang, kemudian lewat 1 tahun, di tahun ke-13 kenabian. Bisa kita katakan sebagai awal mulai Rasulullah sudah menyuruh para sahabat untuk hijrah ke kota Madinah. Rasulullah SAW sudah menyuruh beberapa sahabat yang ada di kota Mekah untuk berangkat hijrah ke kota Madinah, karena di sana Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan. Dan sebelumnya telah kita bahas di antara tempat yang Rasulullah SAW sholat di malam hari ketika malam Isra wal Mi'raj adalah di Yathrib. Sholat 2 rakaat. Kemudian malaikat Jibril tanya sama Rasulullah, tahukah engkau Rasulullah di mana engkau sholat? Nabi menjawab tidak. Malaikat Jibril mengatakan, di Yathrib, ardin dzati nakhlah, tanah yang banyak pohonnya, wa ilaihal muhajarah, dan tempat inilah yang akan menjadi tempat hijrahmu. Maka dari sejak malam Isra wal Mi'raj, pastinya Rasulullah SAW sudah mengetahui bahwa tempat hijrahnya beliau dan para sahabatnya adalah di Yathrib. Maka Rasulullah sudah menyuruh beberapa orang untuk berangkat Yathrib, hijrah dari orang-orang Quraisy, orang-orang muhajirin, yaitu di tahun 13 kenabian. Dan di tahun 13 kenabian ini juga Sayyidina Mus'ab bin Umair membawa rombongan lagi yang berjumlah 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan dari kabilah Khazraj dan Aus untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW dan juga berbaiat setia kepada Rasulullah SAW, yang ini disebut dengan Bai'atul Aqobah yang kedua. Udah kita jelaskan? Bai'atul Aqobah yang kedua adalah dianggap sebagai pertemuan yang ketiga antara Rasulullah dengan orang-orang Ansor. Tapi sebutan Bai'atul Aqobah karena Aqobah itu adalah letaknya di kota Mina, letaknya ada di lembah Mina, sedangkan pertemuan pertama adalah di area Masjidil Haram di Marwa, Sofa Marwa tempat sa'i. Maka Bai'atul Aqobah yang kedua dihadirin oleh 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan dari Aus dan Khazraj. Disebutkan dalam banyak riwayat bahwa Rasulullah SAW
diantar oleh Sayyidina Abbas, pamannya Rasulullah SAW. Dan Sayyidina Abbas yang pertama kali memulai pembicaraan kepada orang-orang Ansar, yang secara garis besarnya Sayyidina Abbas mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW berada di dalam kemuliaan dan keamanan dari suku Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Tapi kalau kalian menginginkan untuk Nabi Muhammad Rasulullah SAW ke tempat kalian, dan kalian mau menerimanya sebagaimana kalian menjaga keluarga, istri dan anak-anak kalian, maka kami pasrahkan kepada Rasulullah SAW. Maka mulailah Rasulullah berbicara, mulailah Rasulullah SAW bersabda, menyampaikan akan baiatnya tersebut. Dan kemudian pertama kali orang yang berbaiat kepada Rasulullah SAW adalah Sayyidina As'ad bin Zurarah. Sayyidina As'ad bin Zurarah pernah kita bahas dalam beberapa majelis bahwa beliau adalah orang Ansar yang pertama kali melaksanakan dan membuat Jumatan di kota Madinah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Sudah kita jelaskan bahwa syariat Jumatan sudah ada di kota Mekah, namun tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW karena tekanan-tekanan orang kafir Quraisy. Maka orang-orang Ansar dipimpin oleh Sayyidina As'ad bin Zurarah membuat Jumatan pertama kali. Dan itu diriwayatkan oleh Sayyidina Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, yang beliau selalu menuntun ayahnya yang sudah buta, Ka'ab bin Malik, Jumatan. Disebutkan bahwa ayahku setiap Jumatan selalu mendoakan As'ad bin Zurarah. Sehingga aku tanyakan, wahai ayah, kenapa Anda setiap Jumatan selalu mengistighfarkan dan doa untuk As'ad bin Zurarah? Ayahnya Sayyidina Ka'ab bin Malik. Sayyidina Ka'ab bin Malik di antara 3 sahabat yang taubatnya diterima secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubat. Wa 'alal tsalatsatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat, dan seterusnya. Allah menerima taubatnya 3 sahabat yang tidak ikut perang Tabuk, di antaranya Sayyidina Ka'ab bin Malik. Ini yang meriwayatkan anaknya Abdurrahman bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku, kenapa Anda setiap Jumatan selalu mendoakan As'ad bin Zurarah? Berkata ayahnya Ka'ab bin Malik, bahwa dulu kami sebelum Rasulullah SAW hijrah, yang mengumpulkan kami untuk Jumatan adalah As'ad bin Zurarah. Ada kemudian pertanyaan, berapa Anda pada saat itu? Kalau disebutkan oleh ayahnya Ka'ab bin Malik, arba'una rajulan, 40 orang. Beberapa riwayat yang mengatakan arba'una rajulan, 40 orang. Di antaranya juga saat Rasulullah SAW Jumatan pertama kali di Qabilah Bani Auf setelah Rasulullah SAW masuk ke Kuba. Rasulullah pertama kali hijrah tinggal di Kuba. Bangun pertama kali masjid yang ada di Masjid Kuba. Tapak Masjid Kuba pertama kali. Itulah masjid pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah sebelum Masjid Nabawi. Sebelum masjid yang ada di kota Madinah yang sekarang menjadi Masjid Nabawi. Masjid Kuba yang pertama kali. Kemudian setelah Rasulullah tinggal beberapa saat di Masjid Kuba. Nanti akan kita bahas berapa lamanya. Kemudian Rasulullah pergi pagi hari Jumat. Nah, kemudian saat Jumat ada sampai duhur di Qabilah Bani Auf. Kemudian Rasulullah SAW melakukan Jumatan di situ. Ditanyakan juga, berapa kalian pada saat itu? Arba'una rajulan, 40 orang. Ada juga riwayat tentang kejadian yang saat Rasulullah SAW khutbah. Kemudian banyak sahabat berhamburan keluar. Karena adanya kafilah perdagangan yang datang pada saat duhur Jumat. Pada saat itu mungkin fikirannya para sahabat adalah ya mereka pun membutuhkan urusan dagangan. Dan mereka perlu untuk mengambil terlebih dahulu barang dagangan yang pertama kali datang ke kota Madinah. Bukan berarti artinya mereka meninggalkan Rasulullah kemudian tidak Jumatan. Bisa jadi mereka berpikir nanti akan balik lagi. Kalau disebutkan sampai Allah Subhanahu wa taala mengecam para sahabat sebagai bentuk pendidikan untuk sahabat. Bukan berarti kita merendahkan sahabat. Semua sahabat mulia, semua sahabat agung. Keagungan sahabat tidak bisa difikirkan dan juga tidak bisa disandingkan dengan semua kemuliaan dan keagungan para aulia solihin sekalipun. Apalagi kita sebagai orang-orang yang penuh dengan dosa dan banyak kesalahan dan kekhilafan semisal ini.
Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Ketika engkau berkhutbah kepada mereka, berdiri engkau, mereka meninggalkan engkau wahai Nabi Muhammad dalam keadaan berdiri. Qul, katakan, ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Apa yang ada di sisi Allah dari pahala yang disiapkan oleh Allah, kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah, khairum minal lahwi wa minat tijarah, lebih baik daripada hal yang sia-sia dan juga perdagangan. Wallahu khairur raziqin. Dan Allah adalah yang sebaik-baik zat pemberi rizki. Itu pun juga pada saat itu yang tinggal bersama Rasulullah adalah 40 orang. Karenanya Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ardah dalam pendapatnya qaul jadid yang mu'tamad diakuin oleh mayoritas ulama mazhab Syafi'i bahwa syarat sahnya salat Jumat adalah adanya 40 orang mustautin, 40 orang yang sudah menetap tinggal di tempat tersebut. Kalau kurang dari 40 orang, maka dalam mazhab Al-Imam Syafi'i tidak sahlah salat Jumatan tersebut. Ini tadi kita sedikit belok berbicara tentang hukum fikih, melihat dari dalil yang disampaikan oleh Sayyidina Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik tentang pertama kali Jumatan yang dibuat oleh Sayyidina As'ad bin Zurarah. Tadi kita sampaikan, kita membahas akan jasa-jasa Sayyidina Mus'ab bin Umair. Seorang pemuda yang ganteng, yang tampan, yang manja dengan keluarganya. Namun dia ditinggalkan semua kemewahan dan juga fasilitas tersebut. Demi Allah dan Rasulullah. Demi untuk dakwah. Dan subhanallah, dalam peperangan-peperangan pertama-pertama, cukup banyak Rasulullah memasrahkan kepemimpinan dan bendera pasukan kepada Sayyidina Mus'ab bin Umair. Bahkan di waktu perang Badar pun, Sayyidina Mus'ab bin Umair adalah pembawa bendera muhajirin. Liwaul muhajirin, pembawa bendera muhajirin, Sayyidina Mus'ab bin Umair. Dan Rasulullah mengetahui bagaimana kurang dan minimnya harta yang dimiliki oleh Mus'ab bin Umair, sampai suatu saat di kota Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangisi Mus'ab bin Umair ketika melihat Mus'ab bin Umair memakai baju yang bajunya tersebut diikat dengan duri. Diikat dengan duri. Rasulullah menangis. Rasulullah mengatakan kepada beberapa sahabat sekitarnya bahwa sesungguhnya itu pemuda, dulu di kota Mekah tidak ada seorang pemuda yang lebih gagah, lebih ganteng, lebih baju yang terbaik, dan juga lebih wangi, lebih manja daripada Mus'ab bin Umair. Namun sekarang keadaannya Mus'ab bin Umair sampai bajunya pun untuk diikat, beliau ikat dengan duri. Masya Allah. Tapi apakah Sayyidina Mus'ab bin Umair menyesal? Sungguh wallahi, Sayyidina Mus'ab bin Umair tidak ada penyesalan dalam hal tersebut. Bahkan menjadi kebanggaan tersendiri untuk Sayyidina Mus'ab bin Umair. Dan Sayyidina Mus'ab bin Umair meninggal dunia, mati syahid dalam perang Uhud. Maka beliau termasuk syuhada Uhud. Dan bahkan saat Rasulullah SAW akan memakamkannya, kurangnya pakaian baju yang ada di Sayyidina Mus'ab bin Umair, disebutkan kalau ditarik ke kakinya maka mukanya akan nampak, dan kalau ditarik ke atas mukanya atau kepalanya maka kakinya akan nampak. Maka sama Rasulullah SAW disuruh untuk menutupin wajahnya beliau, dan kakinya ditutup dengan idkhir atau ditutup dengan rerumputan-rerumputan dan dahan-dahan yang ada di sekitaran Uhud tersebut. Demikianlah sedikit sekilas tentang cerita Sayyidina Mus'ab bin Umair, sosok
yang menjadi salah satu sabab musabab Islamnya orang-orang kota Madinah dan dai pertama kali yang dikirim oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di kota Yathrib sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah. Dan Sayyidina Mus'ab bin Umair juga pernah hijrah ke Habasyah. Maka Sayyidina Mus'ab bin Umair adalah sahibul hijratain, orang yang memiliki dua hijrah. Hijrah ke Habasyah dan hijrah ke kota Madinah atau ke Yathrib. Dan juga Sayyidina Mus'ab bin Umair ini juga adalah salah satu dari satu pengambilan dengan Rasulullah. Karena istrinya Sayyidina Mus'ab bin Umair adalah saudari dari Sayyidatina Zainab binti Jahash. Istri Mus'ab bin Umair namanya Sayyidah Hamnah binti Jahash. Hamnah binti Jahash adalah saudari dari Ummul Mukminin Sayyidatina Zainab binti Jahash. Maka kita sebut nama-nama para sahabat yang mulia. Kita sebut para sahabat-sahabat yang agung. Kalaulah menyebut orang solihin, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya sosok sahabat-sahabat yang mulia, andai kemuliaannya tersebut dibandingkan dengan aulia solihin, demi Allah lebih mulia para sahabat dengan kepastian seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah tanpa merendahkan kedudukan seorang wali atau seorang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keberkahan solihin, selalu di dalam keberkahan guru-guru kita yang solihin, selalu dalam keberkahan doa orang-orang tua kita solihin, selalu di dalam keberkahan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan kita semuanya selalu bersatu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita pertemuan yang menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala, perpisahan kita perpisahan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ahadan minna syaqiyan wa la mahruma. Sehat-sehat wal afiat semuanya insyaallah, umur yang full berkah insyaallah, rizki yang full berkah insyaallah. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali di halaqah-halaqah berikutnya, tetap di dalam halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semuanya demi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.